Prolog. Di tengah-tengah tainingan malam, sinar bulan yang pucat menyoroti sebuah kota kecil yang terletak di lembah yang tersembunyi. Kota ini telah lama dikenal sebagai tempat yang tenang, tetapi di balik kesunyian tersebut tersembunyi sebuah misteri yang membuncangkan hati siapapun yang berani menyelidikinya. Di sebuah gedung tua yang terabaikan, di sudut yang tersembunyi dari pandangan manusia, terdapat sebuah piano tua yang terlupakan. Bagian 1. Melodi misterius. Suatu malam, seorang pemuda bernama Adrian, seorang pianis berbakat dengan semangat petualang, mendengar tentang cerita tentang piano tersebut. Dia adalah pendatang baru di kota tersebut dan penasaran untuk mengeksplorasi tempat-tempat tersembunyi yang mungkin tidak diketahui orang lain. Ketika dia menemukan jejak yang mengarah ke gedung tua, dia merasa dorongan aneh untuk mengungkap misteri di balik piano itu. Adrian merayap masuk ke dalam gedung tua itu, hati-hati melangkah di antara puing-puing yang hampir rata dengan tanah. Saat dia melihat piano itu, dia merasa terpesona oleh keabunannya yang kusam. Dia mengusap debu yang menutupi tuts-tutsnya dan memainkan beberapa not dengan hati-hati. Begitu melodi pertama mencapai telinganya, dia merasakan ada kehadiran tak terlihat yang mengawasinya. Ternyata, piano itu memiliki kekuatan magis. Ketika Adrian memainkan melodi yang sedih, suara misterius memenuhi ruangan itu dengan nyanyian indah yang mendatarkan hati. Namun, saat dia beralih ke melodi yang riang, suasana berubah menjadi suram, dan dia merasa ada aura kegelapan di sekitarnya. Bagian 2. Masa lalu yang terungkap. Terpesona oleh keajaiban dan misteri piano, Adrian mulai menyelidiki sejarahnya. Dia berbicara dengan warga tua di kota yang menceritakan kisah lama tentang pianis jenius bernama Eveline yang tinggal di kota ini beberapa dekade yang lalu. Eveline adalah seorang musisi yang dihormati, tetapi cerita tentang tragedi yang menimpanya telah menyebabkan orang-orang menyembunyikan piano itu dari pandangan dunia. Eveline jatuh cinta dengan seorang pria muda dari keluarga berada, Alexander. Mereka bersatu dalam cinta yang tak tergoyahkan, tetapi cinta mereka menjadi terhalang oleh perbedaan status sosial yang kuat di antara mereka. Ketika orang tua Alexander mengetahui hubungan mereka menentangnya dengan keras, menyebabkan Eveline dan Alexander harus bertemu secara rahasia. Ketika bencana datang, seorang pria jahat bernama Victor yang selalu mencintai Eveline diam-diam melihat kesempatan untuk mengambil piano itu dari Eveline. Dengan tipu muslihat, dia mengambil alih piano tersebut dari Eveline, dan kehilangan piano itu membuat Eveline terpukul hingga membuatnya kehilangan semangat hidupnya. Dia tewas dalam musibah yang sama yang menghancurkan kota tersebut. Bagian 3. Penemuan yang menakjubkan. Semakin dalam Adrian menggali cerita masa lalu, semakin banyak teka-teki yang terungkap. Dia menemukan sebuah buku harian yang pernah dimiliki oleh Eveline dan memahami perasaannya melalui kata-katanya sendiri. Semakin dia memainkan piano, semakin jelas suara Eveline terdengar, menyanyikan lagu-lagu yang merefleksikan kesedihan dan kebahagiaannya. Adrian juga menemukan kamar tersembunyi di dalam gedung tua itu, tempat yang menjadi saksi bisu dari tragedi masa lalu. Di kamar ini, dia menemukan catatan musik dan surat-surat cinta antara Eveline dan Alexander. Namun, yang paling mengejutkan adalah menemukan bahwa Victor telah mencuri piano itu dari Eveline dan menyimpannya sebagai warisan keluarga rahasia. Bagian 4. Menghadapi kegelapan. Saat Adrian semakin dekat dengan mengungkap kebenaran dan meredakan roh Eveline yang terjebak, dia juga menarik perhatian Victor yang jahat. Victor yang telah menjadi penjaga rahasia piano itu tidak ingin kebenaran terungkap dan berusaha menghentikan Adrian dengan segala cara. Ketika Adrian dan Victor berhadapan, pertempuran epik antara kebaikan dan kejahatan terjadi. Adrian harus menghadapi berbagai ujian dan menghadapi ketakutan pribadinya sendiri untuk melawan Victor yang kuat dan membela keadilan. Dalam perjalanan ini, dia ditemani oleh teman-teman yang telah dia temui selama penyelidikannya, dan mereka bersatu untuk membantu meredakan roh Eveline dan mengembalikan piano ke tempatnya yang seharusnya. Dengan kombinasi keberanian, kekuatan cinta, dan kebijaksanaan dari buku harian Eveline, Adrian dan teman-temannya menghadapi ujian-ujian yang menentukan takdir kota dan roh yang terperangkap dalam piano itu. Bagian 5. Perjalanan menentukan takdir. Dengan tekad yang kuat, Adrian dan teman-temannya melanjutkan perjalanan mereka untuk mengungkap misteri piano dan meredakan roh Eveline. Setiap langkah mereka dihadapkan dengan tantangan dan bahaya, tetapi semangat persahabatan dan keyakinan pada kebaikan menggerakkan mereka maju. Sementara itu, di kota kecil, kehadiran piano yang menyebabkan suasana gelap dan ketakutan menciptakan ketegangan di antara penduduk. Mereka merasa terganggu oleh suara-suara misterius yang terdengar dari gedung tua itu. Beberapa dari mereka mulai berbicara tentang menghancurkan piano untuk mengakhiri kutukan. Sementara yang lain ingin menemukan jalan untuk meredakan roh yang terjebak dan mengembalikan kedamaian ke kota mereka. Adrian dan teman-temannya merasa tekanan semakin mendalam ketika waktu berlalu. Mereka harus cepat bertindak sebelum Victor mencapai tujuannya dan mengambil piano itu jauh dari kota. Namun,
Selama perjalanan mereka juga menemukan sisi lain dari Victor yang gelap dan tragis. Dia bukan hanya penjahat tanpa ampun, tetapi dia juga adalah korban dari masa lalu yang sulit dan takdir yang tragis. Saat Adrian dan timnya berusaha mencari cara untuk meredakan roh Eveline, mereka menyadari bahwa piano itu memiliki daya magis yang kuat dan keterikatan emosional yang mendalam dengan roh wanita itu. Mereka memahami bahwa hanya dengan menggabungkan kekuatan musik dan emosi yang tulus, mereka dapat mengatasi kutukan dan menyelamatkan roh Eveline. Bagian 6. Harmoni keselarasan. Di suatu malam yang kelam, Adrian dan teman-temannya mengumpulkan penduduk kota untuk menyaksikan peristiwa besar yang akan datang. Mereka memutuskan untuk memainkan konser piano khusus yang dirancang untuk meredakan roh Eveline dan mengembalikan ketenangan ke kota mereka. Adrian duduk di depan piano. Tangan-tangannya gemetar karena tanggung jawab besar yang diemban. Dia menghubungkan hatinya dengan roh Eveline dan mulai memainkan melodi yang membawa cerita tragis itu kembali hidup. Suara roh Eveline bergabung dengan piano, menyatu dalam harmoni yang menakjubkan dan membuat pendengar terhanyut dalam kesedihan dan kebahagiaan. Selama konser, ketika melodi-melodi indah bergema di seluruh kota, suasana berubah. Ketegangan dan ketakutan yang telah lama menyelimuti kota mulai berangsur-angsur menghilang. Penduduk kota yang hadir dalam konser merasakan sentuhan magis di hati mereka, dan roh Eveline merasa dihormati dan dihargai. Melalui musik, dia menemukan kedamaian yang selama ini dia cari. Bagian 7. Penampunan dan transformasi. Pada puncak konser, ketika melodi penuh kasih selesai dimainkan, sebuah cahaya terang tiba-tiba bersinar dari piano, dan roh Eveline muncul di hadapan semua orang. Dia berada dalam bentuk cahaya gemerlap yang indah, menambang dengan lembut di atas panggung. Adrian berbicara dengan penuh rasa hormat pada roh Eveline, memahami perasaannya dan meminta maaf atas penderitaan yang dia alami. Dia berbicara tentang kekuatan musik untuk menyembuhkan dan menghibur, serta meminta roh Eveline untuk menerima kedamaian yang telah lama dia cari. Roh Eveline, dalam cahaya gemerlapnya, tersenyum pada Adrian dan berbicara dengan lembut melalui suara yang merdu. Dia mengampuni semua orang yang telah melukainya, termasuk Victor, dan merasa bebas untuk pergi ke alam baka dengan damai. Di hadapan peristiwa tersebut, penduduk kota merasakan beban yang selama ini mereka bawa pergi, dan kekhawatiran mereka berubah menjadi pencerahan. Mereka menyadari bahwa kekuatan musik dan cinta bisa mengatasi kegelapan dan ketakutan. Epilog. Setelah peristiwa itu, piano tua itu diletakkan kembali di tempat asalnya di gedung tua yang terabaikan, tetapi tidak lagi dianggap sebagai benda kutukan. Sebaliknya, piano itu menjadi simbol keajaiban dan kesembuhan yang tak terlupakan dalam sejarah kota kecil tersebut. Adrian dan teman-temannya menjadi pahlawan dalam mata penduduk kota. Mereka menjadi bagian dari cerita legenda tentang piano dan roh Eveline yang terbebaskan. Kedatangan mereka di kota membawa perubahan yang mendalam, dan mereka meninggalkan warisan yang abadi dari persahabatan, keberanian, dan keajaiban musik.